Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Lea Agus Joko Santoso yang melayani di GSJA Yesus Raja Boyolali Jawa Tengah akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya belajar tentang kebenaran Allah. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan menyatakan kasih-Mu, Tuhan menyatakan anugerah-Mu sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan pemberitaan firman-Mu sangatlah hamba-Mu bergantung kepada kuasa Roh Kudus-Mu dan kami semua yang akan mendengarkannya siap diberkati oleh Tuhan. Dari awal hingga selesainya Tuhan yang memimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada saat ini kita belajar tentang self God of or myself. Ya, melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Sampai hari ini, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan seperti eh, tema saat ini, yaitu melayani Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau melayani Tuhan itu kita akan belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita kepada Tuhan. Maka pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari Matius 6 ayat 24. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca bersama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di Injil Matius 6 ayat 24 ini Tuhan Yesus berpesan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, jangan sampai kita mengabdi kepada dua tuan. Maka melayani Tuhan itu adalah mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Maka murid Tuhan yang bernama Matius menuliskan di Injil Matius 6 ayat 33, ya, tentunya Bapak Saudara sudah mengetahui, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 24 dan Matius 6 ayat 33 ini mengingatkan kepada kita, marilah kita melayani Tuhan yang lebih utama dalam hidup ini. Mencari kerajaan Allah, melayani Tuhan nomor satu, mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus itu yang utama. Maka dalam hidup kita kalau sudah mencari Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan, melayani kepada Tuhan dan kebenarannya, jangan lupa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, dari posisi ayat yang tertulis di Matius 6 ayat 24, karena kita lebih baik mengabdi kepada Tuhan Yesus, kita akan mengutamakan mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan setelah kita mengutamakan Tuhan. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mengutamakan Tuhan di waktu pagi hari, ya. Raja Daud sebagai raja, dia juga selalu mengatakan bahwa aku selalu memuji dan menyembah-Mu. Sehingga ada kalimat sampai dibuat lagu, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Karena di waktu pagi itu ada penyertaan Tuhan. Kalau pagi hari kita
melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, ada kuasa yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberikan kuasa yang besar dalam hidup kita. Ini aku Tuhan, siap Tuhan pakai. Maka Raja Daud pun pagi hari memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Mengabdi hanya kepada Tuhan. Sehingga baik Daud maupun Raja Yosafat sebelum berperang melawan musuhnya, dia akan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan musuh kita saat ini siapa? Tentunya permasalahan kita diri sendiri, ya, kesibukan kita sendiri-sendiri yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Maka dalam hidup kita utamakan Tuhan, ya. Pagi hari kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan bahwa kehidupan kita saat ini yang menjadi penghalang di hidup kita apa? Bisa itu popularitas, bisa itu kesibukan kita. Sehingga kalau kita mengabdi kepada Tuhan, nomor satu untuk Tuhan. Waktunya lebih banyak untuk Tuhan, bersekutu, memuji, dan menyembah nama Tuhan. Maka dalam hal ini, biarlah kita akan belajar di Matius 6 ayat 24 ini, kita hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kita akan tinggalkan mamon, kita akan tinggalkan berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Ya, saat ini berhala di sekitar kita apa? Bisa saja itu sosmed yang kadang membuat kita bangun tidur itu mendahulukan Tuhan atau sosmednya dulu. Nah, lebih baik waktu kita berdoa, handphone, gadget yang berisi sosmed kita matikan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah kepada Tuhan, sehingga kita akan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu baik. Maka kalau kita akan melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, maka hidup kita akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Di Injil Markus dituliskan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan, mengasihinya itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Maka kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa akan menolong dan memberkati. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang kedua di kitab Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya, bisa membacakan dan menyimaknya ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Galatia, supaya jemaat Galatia yang saat itu lemah imannya dikuatkan kembali, bahwa hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, itu tidak sendirian, tidak sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita itu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka di Injil Yohanes pun, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Kalau hidup kita seturut kehendak firman Tuhan, hidup kita mengikuti firman Tuhan, maka kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Bahkan di kitab Wahyu 3 ayat 20 Tuhan mengatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dia dan dia bersama-sama dengan aku. Setiap pagi, setiap hari, bahkan sepanjang hari kita menerima ya
kita menerima pertolongan dari Tuhan karena kita melibatkan Tuhan dari pagi hari. Kalau kita terus memohon, mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan pun akan masuk di hidup kita, Tuhan pun akan hadir di hidup kita, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dengan istilah yang sering kita kenal adalah Immanuel. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta umatnya dimanapun berada. Rasul Paulus merindukan jemaat yang ada di Galatia itu sadar bahwa hidupnya itu tidak sendiri waktu mengalami aniaya, melalui pencobaan-pencobaan, mau mengalami penderitaan, dan Paulus menekankan, kamu tidak sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kamu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, yang kelihatan kita ini punya tubuh yang fana ini, Tuhan itu benar-benar ada di hidup kita. Oleh karena apa? Karena hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Kapan Tuhan menyerahkan dirinya? Ya, pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Belum lama ini kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Di hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa kita, Allah yang tahu doa-doa kita, pergumulan kita. Tuhan juga yang selalu memperhatikan kita. Di Injil Matius pasal 10 pun Tuhan dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus kalau namanya mengenal domba-dombanya, mengenal kita sebagai umatnya, Tuhan itu tahu pergumulan kita. Tuhan itu tahu masa depan kita diberkati Tuhan. Tuhan itu tahu pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita, yang penuh harapan itu hanya di dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Galatia mendengarkan dan percaya bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh diselamatkan. Dan kalau kita ketahui bahwa hidup kita ini harus membuktikan kasih kita kepada orang lain, maka di kitab Galatia ini Rasul Paulus juga menuliskan Galatia 5 ayat 23 dan 24 ya. Kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan ini, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan. Sehingga hidup kita yang saat ini hidup di dalam Kristus itu mencerminkan kasih Kristus kepada orang lain. Maka hidup kita akan percaya, hidupku tidak sendiri lagi, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Ya. Kebenaran firman Tuhan selanjutnya kita akan buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan, Bapak Saudara juga boleh menyimaknya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di tahun ini, di hari ini, Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang namanya mengabdi kepada Tuhan, yang namanya kita ini melayani Tuhan, itu ibadahnya harus ibadah yang sejati di dalam Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Rasul Paulus menulis di kitab Roma, pasal 12 ayat 1 ini mengingatkan kepada kita, ibadah yang sejati itu seperti apa pemahamannya. Di sini dituliskan,
Kalau kita beribadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini secara fisik kita hadir untuk ibadah, baik di gereja, baik ibadah di persekutuan, baik ibadah di rumah, dengan sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang kudus. Karena hidup kudus itu berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus itu juga boleh dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Di Injil Matius dituliskan demikian. Maka hidup kudus, hidup suci membuktikan hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan akan lebih baik. Hubungan kita dekat sama Tuhan. Maka mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, holiness, hidup yang kudus itu harus kita jaga sampai akhir hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah dikatakan persembahan yang hidup, hidup yang kudus atau holiness, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau hidup kita ini berkenan kepada Allah, contohnya bagaimana? Melakukan teladan Tuhan Yesus. Di Markus 1 ayat 35 Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Doa pagi sebelum matahari terbit, doa pagi itu kita akan lakukan. Karena apa? Sepanjang hari yang kita lakukan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memohon kepada Tuhan dari pagi hingga malam kita disertai oleh Tuhan. Nah, berkenan kepada Allah, doa pagi. Waktu kita siang hari, kita juga bisa berdoa kembali. Waktu malam hari, kita juga bisa berdoa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hidup yang berkenan kepada Allah, contohnya apa lagi? Ya, sebagai contoh adalah hidup kita ini untuk memberitakan Injil. Ya, sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika dalam hidupku ini aku tidak memberitakan Injil. Ya, berarti hidup kita ini harus menjadi pemberita Injil melalui kesaksian hidup kita. Menginjil untuk saat ini teladan hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, nasihat-nasihat kita, itu membangun, memberkati, itu juga memberitakan Injil. Waktu pertemanan itu sudah terjadi, persahabatan sudah terjadi, ada saatnya kita langsung memasukkan berita Injil, kabar baik kepada orang lain. Sehingga dengan awalnya kita berteman, bersahabat dengan baik, ada saatnya kita memberitakan Injil, pemberitaan Injil itu tidak ditolak karena sudah ada hubungan yang baik dengan kita. Dan sampai hari ini itulah yang saya lakukan, penginjilan yang saya lakukan adalah penginjilan pribadi. Membangun persahabatan dulu, membangun pertemanan. Nanti pas ada suatu saat seseorang itu sakit minta didoakan, saya doakan dengan cara kita percaya kepada Tuhan, dan saya juga sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, Pak atau Ibu, maka Tuhan itu sanggup menyembuhkan sakitmu. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana untuk kita mengatakan hal yang baik, hal yang indah, menyampaikan kepada orang lain, memberitakan Injil. Sehingga kalau di tengah-tengah pelayanan kita, kadang saya juga melayani konseling dalam hal anak-anak yang mau kuliah di perguruan tinggi, tetapi mereka kebingungan di dalam hal biaya. Maka saya melayani konsultasi pendidikan, contohnya mau kuliah di mana, jurusannya apa, yang swasta, yang bisa nolong. Kalau yang negeri kan memang harus berdasarkan nilai. Kalau yang swasta berdasarkan nilai, tapi juga bisa berdasarkan kemampuan keluarga. Ada konseling, contohnya seperti itu. Saya melayani untuk siapapun, ya saudara kita seiman maupun saudara kita tidak seiman, yang mau konsultasi pendidikan saya layani dan saya
arahkan perguruan tinggi mana, dan nanti ada saatnya saya antar juga, saya antar di sekitar Solo dan sekitarnya. Itu sebagai contoh bahwa saya akan menjadi berkat melalui konsultasi, ya, pelayanan konsultasi, konseling bagi saudara-saudara kita yang bingung untuk mencari sekolah, ya. Karena kebetulan saya juga ada beberapa teman yang di perguruan tinggi swasta, mereka juga butuh mahasiswa, dan ada beasiswa yang ditawarkan, ada yang beasiswa karena dari keluarga tidak mampu atau prestasi. Prestasi itu ada dua, akademik atau non-akademik, atau anak yatim piatu, dan sebagainya. Bahkan prestasi karena kita ini melayani di gereja. Itu sebagai contoh bahwa hidup kita ini akan menjadi berkat. Hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Layani siapapun dengan hati yang tulus, ya. Layani siapapun dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita hidup berkenan kepada Allah, pemberitaan Injil dijalankan, kita lakukan. Siapa yang membuat bertobat? Bukan karena kata-kata kita, tetapi yang membuat bertobat adalah kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap orang yang pernah kita doakan, yang pernah mendengarkan kabar baik, yang pernah mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan demi pelayanan. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara sudah melaksanakan untuk melayani Tuhan itu nomor satu, dan itu diaplikasikan menolong siapapun, bisa jemaat Tuhan, bisa orang lain yang sangat membutuhkan, sehingga mereka akan mendapatkan berkat melalui doa, pelayanan, melalui konseling dan sebagainya yang kita lakukan. Dan saya percaya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus itu, maka pelayanan dalam bentuk apapun kita akan tetap dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Nah, maka di slide selanjutnya saya akan sampaikan, setiap manusia dihadapkan pada pilihan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dihadapkan dalam pilihan hidup, apakah kita ini hidup untuk Tuhan atau hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Serve of God or myself, ya. Melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang lebih fokus pada kesuksesan pribadi, popularitas, kenyamanan hidup atau zona nyaman. Dan itu benar-benar terjadi di sekitar kita. Padahal yang membuat sukses seseorang itu jikalau kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Bukan karena kemampuannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya. Nah, maka kita sebagai anak-anak Allah yang dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita kabar baik, kita sampaikan, orang yang sukses itu tetap ada penyertaan Tuhan. Dan kalau sudah sukses, jangan sampai melupakan Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita sukses, itu penyertaan Tuhan. Kalau sudah sukses, jangan lupa sama Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan. Tetap berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetap melayani Tuhan dalam hidup kita. Popularitas di tengah kesibukan, mungkin kuliahnya, mungkin pekerjaannya, kesibukan ke pekerjaannya, dalam usahanya dan sebagainya. Boleh kita sibuk, tetapi tetap mengutamakan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena yang membuat kita hidup, yang memberi nafas itu adalah Tuhan, bukan manusia. Karena manusia ciptaan Tuhan, baiklah kita akan bergantung penuh kepada Tuhan. Aku sukses, aku saat ini bekerja, aku pelayanan, saat ini kita melakukan segala sesuatu ini bisa itu karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, biasanya kalau orang sudah di zona nyaman, ya sudahlah kalau begitu ibadahnya minggu depan, ibadahnya 2 minggu lagi, melayani Tuhan, nanti dulu, ditunda. Karena zona nyaman. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita ini melayani Tuhan, kita akan selalu ingat akan kasih
Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ku takkan lupa akan kasih setianya. Ada sebuah lagu pujian yang mengingatkan kita, ingat kasih-Nya. Di hidup ini kita akan selalu ingat kasih Tuhan yang luar biasa dengan kehadiran Tuhan Yesus ya di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, siapapun yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah kita tahu Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu mati untuk kita, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga naik ke surga, menyediakan tempat di surga dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, maka saat ini tetap kita akan utamakan Tuhan, tetap kita akan melayani Tuhan lebih sungguh. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup yang berpusat pada Tuhan ya. Hidup kita hendaklah berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus ya. Ada saat teduh di hidup kita, ada saatnya kita baca firman Tuhan rutin, ada saatnya kita memuji menyembah Tuhan, ada saatnya kita berpuasa, ada saatnya kita melayani di gereja, ada melayani di masyarakat ya. Ada saatnya kita juga menjadi pendoa-pendoa, mendoakan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan demi pertolongan. Dan bagi kita semuanya saat ini pelayanan pastoral konseling itu sangat penting untuk memberi kesempatan kepada jemaat maupun orang lain. Silahkan kalau mau konseling. Dan konseling yang kita lakukan biasanya kita lebih banyak mendengarkan apa yang sedang dihadapi dan kita akan berikan kebenaran firman Tuhan di akhir konseling kita sebagai hamba Tuhan. Kita akan mengajak berdoa dan mendoakannya supaya kuasa Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan itu menjamah, Tuhan Yesus akan menjamahnya dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan demi permasalahan Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati. Kemudian kita akan melihat apa bedanya melayani diri sendiri dan melayani Tuhan. Melayani diri sendiri, self-center life, hidup yang berpusat pada diri sendiri itu ditandai dengan apa? Ya. Kalau melayani diri sendiri itu selalu memikirkan keuntungan pribadi. Melayani diri sendiri itu selalu memikirkan keuntungan, laba bagi pribadinya. Kemudian yang kedua, egois. Karena mementingkan diri sendiri berarti dia egois. Aku yang harus bisa, aku yang harus nomor satu, orang lain ketinggalan dan sebagainya. Itu orang yang melayani diri sendiri. Kemudian mengutamakan keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Melayani diri sendiri itu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Karena bertindak, berpikir sesuai kehendaknya sendiri. Apalagi melayani diri sendiri itu tidak peduli kepada orang lain. Orang lain sedang sakit, dia juga tidak peduli. Orang lain sedang susah, juga tidak peduli. Orang lain butuh pertolongan, juga tidak peduli. Contoh, mengabaikan orang lain demi kenyamanan sendiri. Orang yang egois, kalau misalnya ada anak kecil yang naik sepeda, menghadapi sesuatu di depan rumah kita, misalnya rantainya putus, apakah kita mau menolongnya? Kalau egois tidak akan mau menolongnya. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, mengutamakan kepentingan umum, ya kita langsung bertindak menolong anak itu. Ada apa, Dik? Misalnya rantainya putus, ya kita bantu. Kalau nggak bisa disambung lagi, berarti kita antarkan pulang atau diantar ke bengkel, ya, supaya sepeda itu bisa dipakai kembali, rantai yang putus disambung lagi atau diganti yang baru,
tujuannya tetap kita ini menolong. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita ini tidak egois, tetap mau menolong orang lain. Nah, kemudian yang bagian yang ke-B, melayani Tuhan. Kita kembali kepada God Center Life, melayani Tuhan, ya. Kalau hidup kita melayani Tuhan, berarti hidup kita berpusat pada Tuhan. Dengan ciri-ciri bagaimana? Ya, tentunya kalau kita hidup berpusat pada Tuhan itu mengutamakan kehendak Allah, hidup dalam ketaatan, mengasihi dan melayani sesama, menggunakan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada saat melakukan kehendak Tuhan, kita melayani misalnya di sebuah desa yang terpencil, belum ada gereja, belum ada persekutuan, kita pun akan siap untuk melakukannya. Jadi sekitar tahun 1996, tanggal 4 Juni, karena saya asli dari Blitar, Jawa Timur, tetapi Tuhan percayakan merintis di Boyolali, Jawa Tengah, tidak ada sanak saudara, ya, tidak ada orang yang saya kenal, tetapi waktu itu Tuhan utus dari Jawa Timur ke Jawa Tengah untuk sekolah Alkitab, kemudian saya mengadakan penginjilan pribadi dan merintis di Boyolali, Jawa Tengah, dan akhirnya saya gembalakan sampai hari ini, berarti 1996 sampai hari ini, berarti sudah 30 tahun dari penginjilan pribadi, dari persekutuan hingga saat ini penggembalaan. Waktu 30 tahun itu bagi saya cepat sekali, ya, cepat sekali. Sehingga karena penyertaan Tuhan, kita melayani semakin hari semakin bertambah jemaat atau umat Tuhan yang dipercayakan. Semakin juga dipercaya di masyarakat. Jadi saya sebagai gembala sidang juga kalau di lingkungan masyarakat dipercaya untuk melayani di bidang sekretaris RT atau kepengurusan organisasi di lingkungan RT. Dengan tujuan apa? Saya di gereja melayani, di kampung pun juga melayani, ya. Sehingga baik urusan surat menyurat, proposal untuk kepentingan warga, mengajukan perbaikan jalan, perbaikan gedung pertemuan dan sebagainya. Saya merelakan hati untuk mengetik, membuatkan narasi, deskripsi untuk proposal itu dan kita ajukan. Dan puji Tuhan masih dipercaya untuk pelayanan di masyarakat seperti ini. Maka dalam hal ini hidup dalam ketaatan. Saya tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan berarti melayani Tuhan. Tapi di masyarakat saya pun juga harus melakukan kasih Tuhan itu dengan cara saya untuk berperan aktif di pengurus RT itu di bagian sekretaris. Ya tugasnya lumayan, mencatat, membuat. Nanti waktu sebulan sekali kita ada meeting, ada pertemuan, saya harus mencatat keuangan yang masuk dan kemudian nanti kita bagikan yang ketempatan, ada dana sosial, ada dana jimpitan, ada dana untuk bolo pecah dan sebagainya. Sampai-sampai kita ini akan membagi waktu, pelayanan tetap jalan, pendekatan kita kepada masyarakat tetap jalan, itu penting sekali. Mengutamakan Tuhan, justru Tuhan kasih ide untuk membangun pelayanan kita ke depannya. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Poin melayani sesama ini harus benar-benar kita lakukan di setiap hidup pelayanan kita masing-masing, ya. Nah, menggunakan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang punya talenta untuk pelayanan, lakukan dengan segenap hati. Yang punya talenta pengajaran, lakukan pengajaran dengan segenap hati. Yang mempunyai talenta untuk konseling, lakukan konseling untuk siapapun. Supaya kita akan menemukan
pertolongan demi pertolongan melalui konseling pastoral kita atau konseling umum untuk warga di sekitar kita. Maka dalam hal ini melayani Tuhan itu contohnya adalah jujur, membantu orang lain tanpa pamrih, aktif dalam pelayanan. Nah, kemudian di surat Kolose 3 ayat 23 yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, saya bacakan, Bapak Saudara boleh membaca juga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Ayat ini memotivasi kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, biarlah itu dilakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Baik pelayanan di gereja, baik pelayanan di pemerintahan, baik pelayanan di pekerjaan kita, sampai pelayanan kita di masyarakat. Lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Kelihatan secara kasat mata, tetapi itu juga Tuhan yang tahu, maka kita melayani dengan sungguh segenap hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, maka saya buat perbandingan melayani diri sendiri dan melayani Tuhan yang sudah saya paparkan tadi. Saya sampaikan bahwa kalau begitu melayani diri sendiri itu tanda-tandanya adalah egois, fokus pada dunia, kepuasaan, ya, kepuasan sementara, menghindari pengorbanan. Ini contoh melayani diri sendiri, ya. Kemudian kalau melayani Tuhan berbanding 180, ya, derajat. Kalau melayani Tuhan berarti peduli sesama, fokus kepada Tuhan. Sukacita sejati itu ada di hidup kita dan kita rela berkorban. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita ada rasa empati, peduli kepada siapapun. Maka Tuhan ambil contoh seorang Samaria yang baik hati. Meskipun tidak mengenal korban yang di tengah jalan dianiaya, tapi orang Samaria yang baik hati itu mau menolongnya. Bahkan menolongnya dalam hal apa? Luka-luka di badannya ini dibasuh, dilap. Setelah itu dinaikkan ke keledai. Kemudian seorang Samaria baik hati itu mengantar ke rumah sakit. Ya, biayanya berapa dia tanggung semuanya. Bahkan dia berpesan kepada pegawai rumah sakit, kalau nanti dananya kurang tolong hubungi saya. Nomor WA saya ini bisa dihubungi. Itu kalau zaman sekarang ya, dulu belum ada WA. Tapi kalau sekarang ini saya antar ke rumah sakit, diobati, nanti kalau dananya kurang saya dihubungi. Pokoknya saya mau mengantar orang yang sedang luka-luka dan sakit ini tengah jalan saya antar. Sehingga peristiwa orang Samaria yang baik hati itu digambarkan Tuhan, itulah yang disebut kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi itu seperti itu, ya, rela berkorban, peduli sesama. Ada sukacita sejati dalam saat dia menolong orang lain itu merasakan, aku bersukacita kalau aku melakukan pertolongan demi pertolongan ini. Kemudian dampak pilihan hidup. Ternyata kalau kita pilihan hidup itu melayani diri sendiri, ya hidupnya akan kosong. Tidak ada damai sejahtera sejati. Relasi dengan Tuhan juga rusak. Karena pilihan seseorang itu adalah pilihan hidupnya melayani diri sendiri, hidupnya bisa kosong. Tidak ada damai sejahtera sejati dalam hidupnya. Di dalam kehidupannya juga relasi hubungannya dengan Tuhan rusak. Dia tidak pernah berdoa, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan. Dia selalu sibuk dengan popularitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dia untuk mencari mamon
atau mencari harta benda sehingga dia akan melupakan Tuhan semuanya, maka relasinya dengan Tuhan rusak, tidak bisa baik. Itu kalau seseorang yang pilihannya adalah melayani diri sendiri. Dibandingkan jika kita melayani Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan makna. Hidup kita penuh dengan makna, hidup kita jadi berkat. Ya. Yang kedua ada salom, ada damai sejahtera dan sukacita. Ada buah roh dalam kehidupannya. Dan kalau sudah diberkati, kita akan menjadi berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur saat ini pilihan hidup kita adalah melayani Tuhan. Ya, serve of God, melayani Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa menolong hidup kita. Maka cara hidup kita melayani Tuhan itu harus kita bangun setiap hari dengan apa? Tentunya cara hidup kita melayani Tuhan yang pertama adalah berdoa dan membaca firman Tuhan. Sudahkah kita menambah jam-jam doa kita kepada Tuhan yang disertai pujian dan penyembahan? Setelah itu kita ada saat teduh, membaca firman Tuhan. Kalau saya pribadi minimal setiap pagi itu baca firman-Nya 5 pasal. Kalau hari ini tadi saya membaca di Markus 9 sampai Markus 13. Itu sebagai contoh ya. Jadi sebulan lalu saya menyelesaikan kitab Maleakhi, kitab PL, terus lanjut Matius, Markus. Nanti kalau kitab Wahyu udah selesai ya balik lagi di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, Hakim-hakim, terus sampai Tuhan Yesus datang, sampai akhir hidup saya sudah komitmen pokoknya minimal 5 pasal sehari. Saya harus baca firman Tuhan. Karena hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maka hidupku harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dari 5 pasal minimal saya baca, saya ambil 1 ayat dan saya bagikan di grup WA jemaat, di grup WA teman-teman saya yang komunitas Ayo Baca Alkitab. Mengingatkan kita semua, waktu WA itu masuk di nomor WA jemaat atau orang lain pun atau jemaat diingatkan, sudah baca firman Tuhan belum? Nah, maka dari situ kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan akan mendahulunya untuk menjadi teladan, sudah baca firman Tuhan, sehingga orang lain pun juga diberkati melalui rema itu, dan orang lain pun ada sikap hati, kalau gitu aku juga akan rajin membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, taat perintah-Mu Tuhan. Nah, setiap hariku menyembahnya, taat perintah-Mu Tuhan. Pujian itu mengingatkan kepada kita, hendaklah setiap hari hidup kita taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, melayani Tuhan itu berarti melayani orang lain dengan segenap hati. Jadi hari ini saya tetap ada jam visit atau kunjungan kepada jemaat yang minggu lalu tidak datang karena sakit, itu yang saya utamakan dulu. Nanti saya akan kunjungi, saya akan doakan, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan supaya darah Tuhan Yesus menyembuhkannya dan setelah sembuh bisa beribadah lagi. Ya, kemudian yang keempat, mengendalikan diri dari dosa. Kita akan belajar keinginan-keinginan pribadi, ya, itu yang harus kita tinggalkan. Sehingga kita akan mengutamakan keinginan Tuhan itu apa yang berkenan, keinginan Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Kemudian mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan. Seperti di awal tadi, Raja Daud dan Raja Yosafat sebelum berperang,
Sebelum melakukan segala sesuatu, selalu berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan, minta keputusannya Tuhan, minta perintahnya Tuhan. Tuhan, aku maju atau tidak? Kalau Tuhan mengatakan maju, ya kita maju. Kalau kita katakan tidak dulu, ya tidak dulu. Hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan akan mendorong kita semuanya belajar untuk menunggu perintahnya Tuhan apa, keputusan dari Tuhan apa, sehingga kita semuanya akan merasa aman, merasa shalom karena Tuhan ACC, Tuhan memberikan keputusan, kita melakukan dengan segenap hati. Maka kesimpulan kebenaran firman Tuhan saat ini, hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan sekaligus. Pilihlah untuk hidup bagi Tuhan, karena hanya di dalam Dia kita menemukan arti hidup yang sejati. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup itu pilihan. Pilihlah tetap melayani Tuhan nomor satu di hidup kita, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Keluarga kita ajak untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita di ibadah, kita juga mendorong setiap umat Tuhan menjadi umat yang benar, bukan hanya sebagai jemaat biasa, tapi ada saatnya menjadi jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di masyarakat. Itulah arti hidup kita yang sejati. Karena kalau kita hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, maka kita pun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yosua 1 ayat 8 dan 9, Tuhan pernah berfirman begini, janganlah engkau tawar hati dan kecut hati, karena perjalananmu, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita bertindak hati-hati sehingga keberhasilan, keberuntungan terjadi dalam kehidupan Yosua saat itu memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Begitupun juga kita dengan melayani Tuhan lebih sungguh, kita akan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami belajar firman Tuhan untuk melayani Tuhan yang utama di hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan, dengan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, Tuhan semakin memberkati kami semuanya. Pelayanan kami diperluas, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati oleh Tuhan, bahkan masa depan kami di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Allah yang kami sembah, Allah Roh Kudus, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.